Terima kasih Anda masih di iNews Malam. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku menggunakan jasa hacker atau peretas untuk membereskan masalah sistem Cortex. Purbaya menyebut para hacker yang direkrut berasal dari Indonesia dan memiliki reputasi global. Keamanan cyber Cortex atau sistem administrasi pajak kini telah naik drastis. Dari sebelumnya diskor 30 kini menjadi 95+. Hal ini diungkap oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia mengaku melibatkan sejumlah hacker Indonesia untuk perbaikan sistem dan keamanan. Ia pun memastikan data Cortex kini tak akan bisa diretas dan diperjualbelikan lagi. Kemarin kan ada data Cortex katanya dijual di luar ya. Ada yang bolong gitu. Sekarang hampir pasti udah nggak bisa lagi. Dan kita juga udah panggil hacker kita yang jago-jago, orang Indonesia ya, bukan orang asing, yang jago-jago. Anda jangan ngira loh, orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget. Di dunia juga ditakutin rupanya. Saya panggil yang ranking dunia itu, yang jagoan. Kita bayar sih, bantuin saya. Jadi sudah dites, sudah lumayan. Meski perbaikan sudah dilakukan oleh tim internal, namun ada sejumlah bagian yang terikat kontrak dengan pihak vendor hingga Desember 2025, sehingga perbaikan keseluruhan tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Purbaya pun optimis seluruh kendali sistem akan rampung pada Januari atau Februari 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejak dibuka 15 Oktober 2025, layanan pengaduan lapor Pak Purbaya telah menerima lebih dari 28.000 pesan. Sementara itu, terkait dengan petugas pajak yang mengingatkan tunggakan jam 5 pagi, Purbaya ancam akan beri sanksi. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bakal turun langsung memantau progres penanganan aduan masyarakat melalui pesan singkat di Lapor Pak Purbaya. Hingga 20 Oktober pukul 8 pagi, total laporan yang masuk mencapai 28.390 pesan. Dari jumlah tersebut, 14.025 laporan telah terverifikasi, terdiri dari 722 aduan, 393 masukan, 432 pertanyaan, dan sekitar 12.000 laporan lain-lain. Sementara 14.365 laporan lain masih dalam proses verifikasi. Purbaya juga menjelaskan sejumlah laporan terbukti tidak benar, salah satunya tudingan terhadap oknum bea cukai yang disebut sering berada di kafe saat jam kerja. Setelah dicek melalui rekaman CCTV, laporan tersebut terbukti keliru. Ada aduan yang tidak benar, yaitu tidak benar bahwa bea cukai nongkrong yang saya bilang nongkrong di Starbucks tiap hari ternyata bukan bea cukai. Selain itu, lewat lapor Pak Purbaya, ada pelapor yang mengadu terkait pegawai pajak di kantor pelayanan pajak Tiga Raksa Kabupaten Tangerang yang menagih pajak ke wajib pajak pada waktu tak lazim. Terkait hal itu, Purbaya minta pegawai tersebut tidak hanya diberi pembinaan, tetapi juga dikenai efek jera. Tindakan yang dilakukan adalah akan bersifat mengingatkan tunggakan pajak sebesar 300.000 kepada wajib pajak pada waktu yang tidak wajar, yaitu pukul 5.41 pagi, dan mengancam akan mencabut status sebagai pengusaha kena pajak. Setelah klarifikasi kepada AR disebabkan karena beban kerja yang sangat tinggi dan takut lupa, kepada AR yang bersangkutan akan dilakukan pembinaan terkait komunikasi yang patuh terhadap wajib pajak. Nah, masuk akal alasannya. Coba kasih sanksi sedikit ya. Sebelumnya, Menq RI Purbaya Yudi Sadewa meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Layanan ini merupakan sarana masyarakat untuk sampaikan keluhan atau kendala terkait bea cukai dan pajak. Masyarakat dapat langsung mengirim laporan melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Setiap laporan harus mencantumkan nama lengkap dan email supaya dapat ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyerahkan proses hukum penggeledahan rumah dan kantor pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai pada Kejaksaan Agung. Penggeledahan tersebut terkait dengan dugaan korupsi ekspor limbah minyak kelapa sawit tahun 2022. Kejaksaan Agung menggeledah kantor Bea Cukai beberapa waktu lalu. Penggeledahan tersebut dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi ekspor palm oil mill effluent atau limbah minyak kelapa sawit tahun 2022. Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Anang Supriyatna menjelaskan, langkah hukum yang dilakukan para penyidik Kejaksaan Agung guna mencari dan mengumpulkan informasi dan data. Bahkan dalam penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen. Benar bahwa tim penyidik Gedung Udar telah melakukan penggeledahan di kantor Bea Cukai salah satunya dan di beberapa titik di mana tindakan hukum ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan alat bukti dan informasi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ekspor. Sementara itu, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, penggeledahan tersebut menjadi kewenangan pihak terkait. Biar aja lah, itu kan orang lab yang diperiksa katanya, biar aja ntar lihat. Tapi labnya akan di lab itu. Bukan, itu kan ke lab kan kelihatannya si ekspornya cukup canggih itu. Tapi itu pasti akan debatable. Bukti ilmiah seperti apa, saya nggak tahu, biar aja terus berjalan. Itu Bapak yang melaporkan, Bapak yang melaporkan bukan Pak? Purbaya pun menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. Tak hanya kebijakan Menkyu Purbaya yang menjadi sorotan, gaya sang Menteri Koboi juga berhasil mengambil hati rakyat. Bagian masih gusam ya. Menkyu Purbaya belakangan terus menjadi sorotan publik. Pria yang kerap disebut sebagai Menteri Koboi ini pamer jaket baru berlogo 8% yang menyimbolkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Setiap kali muncul di hadapan publik, Purbaya tidak pernah lupa dengan gaya andalannya menebar senyum sambil pose jempol super percaya diri. Gaya Purbaya ini berhasil mengambil hati masyarakat karena dianggap penuh optimisme. Uniknya lagi, belum lama ini Purbaya dikabarkan mendapat penghargaan istimewa di jalan raya. Masyarakat memberikan mobil Purbaya prioritas karena dianggap berprestasi. Kita doakan saja pemirsa, aksi Purbaya tak hanya bikin warga tertawa, tapi juga bikin warga plus 62 lebih sejahtera. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat. Deddy melibatkan BPK untuk audit uang kas Pemprov Jawa Barat yang sempat dituding mengendap di bank. Gubernur Jawa Barat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan di tengah tudingan adanya dana yang mengendap di rekening bank milik Pemprov Jawa Barat. Deddy Mulyadi menampik tudingan itu dengan meminta BPK melakukan audit dan hasilnya akan diumumkan. Justru kedatangan ke BPK ini meminta BPK untuk melakukan pendalaman terhadap alur kas pemerintah Provinsi Jawa Barat karena BPK yang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK karena dia punya kewenangan melakukan audit. Gitu loh. Berarti yang dituduhkan Pak Purbaya itu dana apa? Dari pejabat Saya tidak tahu kan, kalau saya kan hanya menceritakan uang daerah Provinsi Jawa Barat gitu loh. Mungkin Pak Purbaya beranggapan bahwa uang Provinsi Jawa Barat tidak dibelanjakan. Sebelumnya Menteri Purbaya Yudi Sadewa menyebut banyak pemerintah daerah yang dananya mengendap dalam bentuk deposito di bank. Pengendapan dana itu bisa menjadi anggapan bahwa dana daerah tidak terserap dengan baik oleh masyarakat.
Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK. Pernyataan Purbaya soal dana daerah yang mengendap menimbulkan beragam reaksi, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahkan sampai datang ke Kementerian Dalam Negeri untuk meng-cross-check anggaran Pemprov Jabar yang ada di bank. Tim Liputan iNews melaporkan.